Dengar-dengar si Udin ketangkep nih. Ah, yang bener lu. Dengan sembarangan lu bang kalau ngomong. Nah kenapa juga baru dengar bisa iya bisa kagak. Jangan nyebarin berita fitnah lu, berita hoak. Sekarang lagi zamannya hoak nih bang, nggak boleh ngomong sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi rame bener. Lagi ngomongin apa nih? Ini Pak, dengar-dengar si Udin ketangkep Pak. Ah, udah bener belum tuh berita? Dengar-dengar Pak bisa iya bisa kagak Pak. Waduh, jangan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Gansas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini menjadi pelajaran buat diri kita. Jadi kalau kita dengar satu berita, jangan langsung disebarkan. Apalagi zaman sekarang zaman medsos. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu menjaga daripada fitnah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul fasiq binaba'in fatabayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kalian binaba'in dengan satu berita, fatabayyanu, maka wajiblah kalian itu tabayyun terlebih dahulu. Maksud tabayyun itu apa? Cari keterangan yang jelas, yang real, yang sesuai berdasarkan fakta. Jadi kayak Ripoy dapat berita, nggak boleh sembarangan langsung disebar. Coba selidiki dulu apakah itu benar atau tidak. Sebab rusaknya satu negara, rusaknya satu agama, rusaknya satu tatanan masyarakat akan rusak apabila manusia selalu menyebarkan berita bohong. Sebab dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa yang namanya manusia itu bisa mendapatkan keselamatan sesuai dengan kapasitas dia menjaga lidahnya. Jadi kalau andai kata berita itu tidak benar, kayak Bang Udin kata ketangkep masuk penjara, kalau itu benar, kalau itu tidak benar, akan menyinggung Bang Udin itu sendiri dan akan menjadi keributan dengan Ripoy dan yang lainnya. Jadi kawan Gansa sekalian, apalagi ini di bulan Ramadan, yang dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini bukan hanya kita menjaga daripada hawa nafsu kita, menjaga daripada haus dan lapar kita. Dikatakan di dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu, tidaklah daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa, kecuali dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, cuman dapat haus dan laparnya saja, illal ju' wal atos, kecuali dia dapat cuman rasa lapar dan rasa haus saja. Namun dia tidak dapat daripada pahala puasa. Kenapa? Ya, mulutnya puasa dari makanan, ya, mulutnya puasa dari minuman, namun dia tidak bisa menjaga daripada hawa nafsunya. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu dalam hati, hawa nafsu daripada anggota badan, terutama lisan. Dia puasa tetapi lidahnya tidak berpuasa, ngomongin orang kemana-mana, menyebarkan berita hoaks, menyebarkan berita bohong, sehingga terjadi keributan, terjadi kerisuhan, sehingga puasanya Allah batalkan, sehingga pahalanya Allah tidak berikan. Hanya dapat haus saja, menahan haus saja, menahan lapar saja. Jadi oleh karena itu, kalau kita dapat satu kabar berita, apalagi berita itu dari orang yang kita tidak kenal, bisa saja orang itu tidak beriman, bisa saja orang itu tidak melaksanakan perintah Allah dengan kefasikan yang dia jalankan, ya, dia bawa berita binabain dengan berita yang segala macamnya. Fatabayyanu, coba selidikin dulu benar apa kagaknya, keterangannya benar apa kagak, buktinya ada atau tidak, faktanya ada atau tidak. Kalau tidak ada fakta, ya jangan didengarkan. Kalau hanya katanya, ini bisa bahaya. Sebab lisan itu tidak bertulang, bisa salah, bisa benar. Terkadang yang namanya manusia itu omongannya, yang namanya omongan bisa dilebihin. Ya, manusia bisa dilebihin. Begitu juga kawan Gansas. Sebab itu sudah adat kebiasaan. Kalau yang namanya harta, uang, emas, ketika dititipkan, tolong titipkan ke si fulan, itu bisa berkurang, tetapi kalau omongan bisa bertambah, dilebih-lebihkan. Ya, jadi Ripoy ini jangan sampai melebih-lebihkan omongan. Ya, jangan sampai melebih-lebihkan omongan, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya dapat haus dan lapar.
jaga omongan kalau kita pengen selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sebarkan berita-berita bohong, apalagi di akhir zaman ini, media massa, ya, media sosial, semuanya menyebarkan berita bohong sehingga timbul kegaduhan. Si fulan memfitnah si fulan, si fulan memfitnah si fulan, sehingga terjadi kerusuhan, terjadi keributan, sehingga negara ini tidak damai. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan Gansas semuanya, terutama yang ada di sini, ya, mari kita jaga lisan kita dari berita bohong. Kita cari kebenaran dulu agar puasa kita menjadi puasa yang penuh dengan keberkahan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan dapat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham po ya? Paham, Pak. Jadi paham semuanya ya? Jangan sebarkan berita bohong, jangan sebarkan berita hoax. Oke, kawan Gansas semua, semoga pelajaran ini bisa kita ambil di momentum Ramadan kali ini. Semoga kita bisa menjaga lidah kita agar kita selamat dari dosa, agar kita selamat dari kemaksiatan, dan kita diangkat derajat menjadi orang-orang yang bertakwa. Perbanyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar di bulan Ramadan. Tahu kan istighfar di bulan Ramadan? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Insyaallah kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita diganjarkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.